Di tengah gelapnya malam Makkah, saat bintang bertaburan di langit dan manusia masih larut dalam kebiasaan jahiliyah, turunlah cahaya yang membawa kebenaran, Islam. Namun tidak semua hati siap menerima cahaya itu. Ada hati yang mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dialah Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri, darah sedara, keluarga sedara, namun justru ia berdiri sebagai salah satu musuh paling keras terhadap dakwah Islam. Setiap kali Rasulullah berdiri menyeru manusia kepada Allah, Abu Lahab muncul dengan wajah penuh amarah. Bibirnya melontarkan hinaan, tangannya menolak, hatinya membara dengan kebencian. Ketika Nabi mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Syafa dan menyeru, "Wahai kaumku, aku memperingatkan kalian dari azab yang pedih." Abu Lahab berdiri dan berkata dengan kasar, "Celaka engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Dan sejak saat itu kebenciannya semakin menjadi-jadi. Tetapi Abu Lahab tidak berjalan sendirian. Ada istrinya Ummu Jamil yang dikenal dengan julukan Hamalata al-Hatab, pembawa kayu bakar. Ia tidak hanya sekadar mendukung suaminya, tetapi menjadi pengobar api kebencian. Ia menebar fitnah, meletakkan duri di jalan yang akan dilalui Rasulullah, dan menggunakan lisannya untuk menyakiti hati Nabi dan para sahabat. Maka Allah turunkan firman yang abadi sepanjang zaman, sebuah surat pendek namun syarat dengan makna besar. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Qudis Allah Hablimon Maif. Inilah satu-satunya surat yang menyinggung langsung seorang tokoh Quraisy dengan nama jelas. Menjadi bukti nyata bahwa kebencian kepada kebenaran hanya berujung pada kehinaan. Dari kisah ini kita belajar bahwa harta tidak mampu menyelamatkan, kedudukan tidak bisa menolong. Bahkan kedekatan darah dengan Rasulullah pun tidak berarti bila hati menolak iman. Pesan untuk kita semua, jangan sampai kita menjadi seperti Abu Lahab dan istrinya, menjadikan lisan sebagai sumber celaan, menjadikan tangan sebagai penghalang kebaikan, dan menjadikan harta untuk menolak cahaya Allah. Sebaliknya, mari jadikan lisan kita sebagai doa, tangan kita sebagai penolong, dan harta kita sebagai jalan menuju ridha Allah. Karena sesungguhnya, hanya iman, amal, dan keikhlasanlah yang akan menyelamatkan kita di hadapannya.